ngobrol bareng Sultan. Hai guys, hari ini kita mau ngobrol bareng Sultan. Kebetulan ada Kak Anggoro, Hai, ada Kak Dika. Gimana nih kabarnya Kak Anggoro? baik. Hari ini kabarnya Hari ini baik. luar biasa, jos. Oke. Kalau Kak Dika jos juga nggak? Harus jos, Oke. Kenapa harus jos? biar nggak jazz. Jos mahal gitu ya. Oh, Kak, mau nanya deh. Kemarin tuh ada beberapa nih teman-teman kita nanyain masalah kompensasi di dunia industri ya. Berat banget sih komentasi kan. Sama-sama aja lah, nanya Oh aja iya, lah. karena bedanya apa nih yang ini sama ini bedanya apa nih? Nggak bawa kalkulator. Oh, kan sekarang udah ada handphone, jadi udah ada kalkulator di handphonenya, ya nggak? Nah, Iya. gimana ya? Bisa jelasin sedikit nggak sih? Banyak sih lebih bagus, jangan sedikit aja. Menurut Kak Dika, Kak Anggoro, kompensasi itu apa sih? Gitu. Boleh nih siapa duluan? Boleh Kak Dika. Lu belum boleh. belajar, belum tanya. Lupa kan ya? Kamu kan lupa. Ya nggak perlu belajar juga lah, kan pengalaman kalian. Duh, ini dia nih. Itu aturan nomor berapa itu? Itu ada aturannya. Ada aturannya. Ada aturannya. Kayaknya coba deh browsing dulu deh. Ayo dong kasih skrip ya, ada di sini ya. Terus skripnya di sono. Gimana cara bacanya dong? Iya, kompensasi itu munculnya setelah ada pembahasan terkait Undang-Undang Cipta Kerja khusus di klaster ketenagakerjaan di PP 35 atau 36? 25. 35 ya? PP 35 tahun 2020 ya? 2021. 21. Oh, itu tidak ngetes. Gak usah ngetes. Ngetes ya. Gue ngegenapin aja. Buat temen satu doang. Kalau yang diterapin di praktisnya itu kompensasi itu sebagai pengganti apa ya namanya, supaya orang bisa tetap bertahan di masa dia tidak bekerja lagi atau pada saat dia kehilangan pekerjaan. Itu bentuk perhatian pemerintah sebenarnya. Jadi gue sih dukung, keren gitu ya. Kalau masalah hitungannya Kak Dika jago tuh. Oh, jadi sebenarnya kompensasi itu ada hitungan bakunya ya? Ada. Bukan berdasarkan keinginan perusahaan atau perusahaan mungkin mampunya sekian gitu ya. Memang ada hitungannya ya? Ada hitungannya. Jadi supaya batas aman, supaya ada standarnya, supaya Oke. semua sama perlakuannya. Ada. Kalau nggak salah hitungannya itu sama kayak THR ya, proporsional ya. Apa sih namanya kalau itu ya? Gimana? Nggak pernah tugas. Oh, nih yang sering tugas siapa ya? Lempar mulu. Yang tugas itu siapa gitu? Nah, kalau mau tahu hitungannya, teman-teman bisa lihat di PP 35, ya, ada di pasal 15 dan 16 di sana. Nanti cek aja sendiri. Nah, hitungannya simple, tadi sampaikan Kak Anggoro juga simple lah. Kalau buat HR yang ngitung gitu ya. Nah, ini kan diterapkan buat yang PKWT atau kontrak kerja. Kalau yang PKWT beda lagi. Tuh, nah, di kontrak kerja ini ada hak karyawan yang diterima ketika masa kerjanya atau masa kontraknya habis atau diperpanjang. Itu sebenarnya kompensasi. Hitungannya sama dengan THR tadi. Kalau 12 tahun ke atas, 12 tahun tuh. Kelamaan Kak, 12 tahun. 12 bulan, 12 bulan. 12 bulan ke atas itu minimal 1 bulan gaji. Nanti kalau misalkan ada 13 bulan atau 15 bulan, nah itu ada rumusannya juga. Nanti bisa dilihat di PP 35 di sana. Nah, minimal bisa didapatkan setelah masa kerjanya 1 bulan kerja. Perhitungan bisa dihitung di sana. Proporsional seperti perhitungan THR. Oke. Jadi masa kerja dibagi 12 dikali upah per bulannya. Tuh. Nah, di dalam kompensasi itu kan hitungannya jelas ya, sudah ada aturannya juga. Nah, komponen-komponen apa aja sih Kak di dalam
kompensasi itu? Kesana nanya gue. Kayaknya oke, boleh Kak Dika. Di dalam kompensasi itu pasti ada beberapa komponennya yang teman-teman wajib tahu nih. Komponennya itu apa aja? Manis. Oh ya. Komponen upah yang pasti. Oke. Upah itu kan Pokok, ada upah ya, pokok. upah pokok. Terus nanti kalau memang ada tambahan-tambahan kayak tunjangan tetap itu balik ke kebijakan perusahaan. Tapi yang secara normatifnya adalah upah pokoknya dia, upah 1 bulannya dia lah gitu ya. Itu yang jadi perhitungan kompensasi. Kalau mau ada penambahan tunjangan tetap itu balik ke kebijakan perusahaan. Berarti bukan take home pay-nya ya Kak, tapi dihitungnya dari gaji pokoknya ya. Gaji pokok yang diterima Oke. bulannya. Kopek kan udah ada potongan, Siap. potongan BPJS. Belum dinamis kalau Tekompe, ada lembur ya kan, ada uang tati tayang kalau dia Oh. misalnya. Kasih saya. Kasih tati tayang kan gitu, dikasih kerjaan tapi nggak selesai, terus dapat bonus kasih. Nih buat jalan makan gitu. Oh, oke. Itu ada ya Kak? Oh, bosnya bayar kali, Oke. bosnya bayar. Bosnya. Baik bosnya karena di karaoke kalau udah Oh. selesai gitu kan. Emang ada bos yang nggak karaoke? Ada. Yang tuh ganti cuma nyuruh ini mah urusan lu. Gue tahu kayaknya tuh. Ada. Ada tuh. Ada. Tahu bosnya. Tapi itu nggak pasti kan? Apanya yang Setiap nggak pasti? bulannya. Iya, kalau tadi bahasanya upah pokok, kalau Mm-mm. take home pay nggak pasti dinamis. Ya kalau mau ini ya pakai upahnya upah pokok, aman Aman. banget. Banget. Oke. Itu sebagai dasar ya Kak ya Iya. buat pengajuan. Tapi kalau misalnya perusahaan pengen kasih lebih di luar itu gitu, itu diperbolehkan. Boleh, yang nggak boleh itu di bawah normatif atau di bawah aturan undang-undang, itu nggak boleh. Kalau kompensasinya dibayarnya parsial atau nyicil gitu, boleh nggak sih? Kerjanya nyicil nggak? Ya juga ya kan dia, ya enggak sih, setahu aku pasti kerjanya tuntas ya selesai gitu. Jadi boleh atau enggak itu aja. Enggak. Udah cuma di kontrak 3 bulan, Nyicil lagi 3/12 dicicil Iya. 12 kali, ya Allah, tega banget. Jadi memang Zolim. Zolim. Kalau kata orang zolim. Kan aturan udah ada, regulasi udah ada. Jadi bayarkan penuh ketika memang masa kerjanya sudah habis. Gitu. Dan itu diinformasikan tuh kalau mau diputus kontraknya diinformasikan minimal 7 hari sebelum masa kontraknya habis. kalau sampai perusahaan itu tidak membayarkan kompensasinya, nah sanksi apa yang didapat oleh perusahaan tersebut? Nah ini udah paham nih, paling paham dari Kasih itu yang orang hukum. Gue boleh browsing dulu nggak ya? Boleh. kan tadi skripnya nggak sampai situ ya. Coba kasih contekan dulu. Kita tanya dulu. Aisyah, apa sanksi ya? Jika perusahaan itu tidak membayarkan kompensasi. Kalau bicara besaran kompensasi masih sifatnya bisa administratif, bertahap tuh ada administratif. Terus kemudian kalau administratifnya nggak bisa diselesaikan juga, itu bisa ada sanksi tertulis dari dinas kementerian tenaga kerja, tapi itu bisa ada unsur kepidananya karena nilai rupiah gitu. Tapi sejauh ini sih sebenarnya itu masih bisa dibicarakan lah ya kalau untuk besaran atau kemampuan bayar itu bisa dibicarakan. Malah kalau memang perusahaan ternyata kondisi lagi drop ya, karyawan udah kerja lama banyak jumlahnya, terus memang nggak mampu bayar atau tadi pengen dicicil, selama ada kesepakatan yang dibicarakan baik-baik, disepakati bersama memperwakilan pekerja, saya pikir itu bisa di tengah. Tapi yang pasti sanksi tadi ada administratif, peringatan 1, 2, 3 sampai bisa ke pidana sebenarnya karena ada nilai rupiahnya ya, betul ya? Ada hak yang tidak dibayarkan di sana. Tapi buat perusahaan sih sanksi administratif, pertama ada teguran tertulis dari
dari apa Instansi. instansi terkait, misalkan di Snaker gitu. Nanti bisa biasanya difasilitasi lah buat dimediasikan masalahnya di mana sama pihak ketiga itu instansi terkait. Ada sanksi pidananya juga benar, karena itu menyangkut hak eh, karyawan ya, sebagai manusia gitu ya. Harusnya dapat hak itu setelah bekerja tapi tidak diberikan. Sama aja kayak kita tidak membayarkan gaji, ada sanksi pidana juga yang diterima oleh pengusaha atau perusahaan. Nah, berarti kalaupun sampai ke arah yang ekstrim ya, yang tadi adalah tidak dibayarkan, sudah dilakukan pemanggilan, negosiasi, akhirnya tidak ketemu, terus mendapatkan sanksi pidana, itu yang dipidananya siapa? Pengusahanya, ownernya, atau Siapa? HR-nya nih, HRD-nya nih? Kalau Gitu. SR yang nggak ngasih tahuin, SR-nya harusnya sih, emang harus. Kan nggak tahu pengusahanya udah ada HR ya kan, kalau tahu pasti dibayarin. Nggak tahu kan mungkin aja karena dia lupa. Ada lupa. Kalau sengaja melupakan, ada juga. Ada kayak gitu. Ada. Nggak mungkin lah HRD. Sengaja nggak mau ngasih tahu, kan ada juga. HRD bisa kena. Bener nggak sih? Karena apa ya kayak gitu ya, ada gitu. Ya, Malas aja Pak. males satu. Pengen kelihatan bisa saving cost. Ya, banyak hal lah. Itu padahal itu udah normatif ya. Itu zolim. Zolim. Jadi bisa jadi HRD-nya karena mungkin dia tidak menyampaikan hal tersebut ke pimpinannya. Tapi jarang sih harusnya HRD ya yang ini ya. Kalaupun memang ini biasanya HRD akan menyampaikan ke pimpinan sampai yang tertinggi. Kalau memang putusan manajemen ya pimpinan tertinggi operasional tersebut ya kena. Oke, berarti yang Gitu. yang akan mungkin dipidana adalah pimpinan tersebut lah ya, Kalau dia nggak bertanggung jawab. kalau dia tidak bertanggung jawab. Nah, itu Tapi kalau besarnya cuma dikit mah kayaknya jarang nih sampai ke ya, situ. ya kan kita kan tadi kakak sempat menginformasi kalau misalnya banyak Banyak. karyawannya tuh banyak ribuan gitu kan, pastikan biaya yang keluar juga cukup besar kan. Iya. Itu pertimbangannya ke sana. Itu dari sisi aturannya kayak si perusahaan itu tidak mampu bayar dan lain-lain. Kalau itu terjadi, langkah apa nih buat karyawannya yang tidak menerima kompensasi tersebut? Apa yang harus dia lakukan? Pertama, tahapannya apa? Kedua apa? Sampai terakhirlah dipertemukan di satu meja gitu antara pengusaha dengan pekerja. Langkah apa nih untuk si pekerjanya nih? Kalau sampai itu terjadi tidak dibayarkan kompensasi. Yang pertama, Introspeksi diri. iya, Udah benar belum kerja. dengan kerjanya Iya, langsung dijawab. Benar, Lanjut ya. yang keduanya. benar belum kerja. Muasabah. Iya, udah muasabah dia bersandar. Iya. KPI-nya tercapai apa enggak? Dan Iya. ditanyain gitu dulu ya. Kan banyak faktor kan, Oh, banyak oke. faktor dia diputus gitu Oke. kan. Banyak faktor apakah dia kurang perhatian kan. Sama siapa nih kak? Kurang Kan perhatian. begitu kan kalau diputus begitu kan. Iya. LDR bisa. Itu putus cinta. Bagus juga ya. Itu beda kak. Bisa. Bisa juga karena pelanggaran berat dia ya, atau melakukan yang merugikan perusahaan, tiba-tiba diputus kontrak. Banyak ini bener tadi, pertama introspeksi. Karyawannya introspeksi ya? Iya dong. Berarti kalau ribuan berarti mereka harus introspeksi diri juga. Iya dong, mikir dulu. Marah-marah. Iya, jangan-jangan memang gara-gara. Kan pernah ada kejadian yang di Jawa Barat kan, diputus kontrak terus minta kerja lagi, akhirnya perusahaannya nggak jadi buka, tutup seterusnya. Kan viral tuh. Nah, itu karena karyawannya nggak mau introspeksi, maunya nuntut aja haknya gitu. Jadi ya udah akhirnya semua mereka mau kerja, termasuk yang kerja nggak diputus, dia ikutan Dampaknya. kena dampak. Kan wajar kalau normatif dituntut wajar dong. Kan dia. Iya, makanya tapi kan lihat dulu masalahnya apa dari mereka. Termasuk yang lagi bekerja jangan sampai keganggu kan. Kemarin kan mereka mengganggu yang kerja juga, terus yang kerja ikutan lagi solidaritas. Jadi ya selain dari introspeksi, cara kedua ajukan dulu permintaan untuk apa Pembayaran. bipartit, Oke, kita. bipartit, diskusi dulu, ajak teman-temannya, jangan sampai langsung lakukan dengan ekstrim saya mau bekerja gitu. Oke. Itu bisa berbalik. Jadi maksudnya benar, tapi caranya salah, akhirnya bisa berbalik. Resiko-resiko itu juga harus dihitungkan. Jadi
Pertama introspeksi, kedua ajukan untuk perundingan bipartit atau apa sih kalau ini konsolidasi apa sih namanya? Bipartit. Bipartit ya, dua arah ya antara pengusaha sama perwakilan pekerja. Kalau masih mentok juga karena ini unsurnya masih pertama kan ketenaga kerjaan, dan satu ke mediasi, yang ketiga tripartit untuk dimediasi sama dinas tenaga kerja. Kalau masih mentok juga, ya tadi bisa ke pengadilan hubungan industrial di masing-masing provinsi itu biasanya. Kalau masih mentok juga, ujungnya tadi tuh bisa sampai ke ranah laporannya bisa kemana-mana tuh, bisa ke kepolisian terkait dengan hak yang dirugikan, masuk ke penipuan dan lain-lain gitu ya. Terus kemudian ke PHI-nya jalan, pidananya jalan tuh bisa. Oke, nanti itu di ditampung sama satu badan ketika pekerjanya itu melaporkan gitu ya, atau mereka melaporkan sendiri. Bisa melaporkan sendiri perorangan, tapi kalau perorangan biasanya kan lemah ya. Sama kayak Lidi ya, Dik ya? Enggak juga. Enggak ya? Enggak juga. Lu kok ngelawan aja sih? Itu jago tetangga Lu dong. malah makan. Yang benernya nih, coba tolong yang benernya nih ya. Enggak bisa. Perorangan pun bisa Bisa. melaporkan hal tersebut ke dinas misalkan buat dimediasikan karena ada hal normatif yang tidak dijalankan oleh salah satu pihak. Jadi biasanya tadi ada mediasi, nanti dimediasikan. Tapi sebelum mediasi biasanya ada klarifikasi dulu, klarifikasi dari dinas. Biasa dinas mau tahu nih masalahnya di mana, kenapa kompensasi sudah dibayarkan. Kalau memang tidak ada masalah, ya berarti tetap itu nanti dianjurkan untuk dibayarkan kompensasinya. Sama masalah perorangan pun. Biasanya keluarnya surat rekomendasi dari dinas ya, anjuran. Kalau anjuran yang nggak dilaksanakan, bisa lari ke PHI. Gitu. Janganlah, jangan seperti PHI lah. Lebih baik kan musyawarah. Capek PHI, karena prosesnya panjang gitu. Jadi ya kalau tadi cuma kompensasi yang 3 bulan doang gitu, dengan proses yang panjang kan nggak imbang. Ya, lebih baik kan dimusyawarahkan, supaya ada mufakat. Apalagi hal normatif, ya biasanya musyawarahnya bisa lebih soft lah, bisa lebih mudah. Berarti memang harus dijalankan tapi dengan prosedur yang benar lah ya Kak ya. Iya. Baik itu dari pekerja ataupun perusahaannya. Menurut Kak Dika nih sama Kak Anggoro, untuk masalah hal seperti ini nih, harusnya seorang HR tuh tahu nggak sih? Atau emang nggak tahu? Atau pura-pura nggak tahu? Tanyanya gimana? Harus. Ya, Harusnya. Harusnya tahu apa enggak gitu kan? Pastinya tahu lah. Kalau sampai dia tidak menjalankan, HR-nya tahu nih, Dia nggak mau. menjalanin. Ya tadi ada sanksi yang ke arah dia ya, sanksi administratif dari internal perusahaan. Karena kan tindakannya merugikan perusahaan. Oke. Yang kedua, berarti dia tidak cakap dalam bekerja. Ya, namanya HR, Human Resource, kalau bahasa di Indonesia kan SDM, ya kan? Bidang SDM atau divisi SDM yang mengelola tenaga kerjaan. Kalau dia sampai nggak tahu aturan tenaga kerjaan, artinya dia tidak cakap dalam bekerja, Nggak kompeten. nggak kompeten. Makanya sertifikasi kan. Nah Oh, iya, benar itu juga fungsinya sertifikasi, karena sebelum sertifikasi kan dilihat, dicek keahliannya dia, benar ngerti atau enggak. Kalau dia ternyata nggak bisa, ya berarti dia memang bukan HR sebenarnya, dipaksakan untuk jadi HR, atau memang dia nggak mau belajar. Karena kalau udah tahu posisinya HRD atau SDM, harusnya dia belajar tuh apa sih undang-undang, apa sih haknya karyawan, gitu. Betul. Sanksi administrasi bisa dari perusahaan, SP1, SP2, SP3 bisa sampai PHK karena dia merugikan perusahaan, kan bisa juga, ya kan? Bisa sampai yang terberat juga bisa kena ke dia. Tadi kan salah satunya misalnya sampai ada tuntutan pidana, karena kalau kepolisian kan sudah kemana-mana bisa ya, urusan bank atau keuangan bisa, urusan polisi, urusan apa namanya itu udah semua lah, sampai ketenaga kerjaan tuh ada, bahkan pernah di polsek di daerah Banten tuh ya, di daerah Tangerang dan sekitarnya itu ada tulisan
jika ada permasalahan ketenagakerjaan bisa melaporkan bahwa itu ada tuh tulisan masalah upah, masalah ini, masalah itu bisa ditulis pakai banner di dalam polsek gitu. Jadi kalau itu sampai dilaporkan ada pihak pengusaha dirugikan. Kalau sampai ada gejolak bukan hanya dirugikan nama baik tapi keuangan rugi. Pengusahanya juga pasti rugi nama baik dan keuangannya. Terus resiko untuk hubungan industrial dengan karyawan lainnya juga akan beresiko, pasti itu fatal, bisa kena paling berat sanksinya. HRD-nya harusnya tahu. Berarti HRD-nya harus ikut sertifikasi berarti. Harus sertifikasi sama belajar. Belajar. Terus iya. Karena dinamis ya. Dinamis. Undang-undang pasti banyak aturan-aturan tentang kerja tuh banyak yang baru loh sekarang kan. Gitu. Bener ya? Kan HRD jembatan ya. Itu kan sahabat itu, don't make stupid people famous. Itu beli di mana? Oh dong gua. Beli di mana Kak? Tokpednya ada, Tokped TSA. Mau ke kontak admin TSA-nya boleh, masih ada. Ini pas banget loh. Perutnya yang agak gede jadi rata. Karena nahan. Ya, linknya kita taruh di sini. Oke, kita taruh di sini ya guys, ada di bawah. Iya, HR kan jembatan antara manajemen sama karyawan gitu. Jadi dia harus bisa membangun jembatan itu antara kepentingan karyawan, kepentingan perusahaan, tapi didasari pada aturan-aturan yang berlaku. Jangan sampai dia lebih condong kepada kepentingan perusahaan, tapi kepentingan karyawannya atau hal yang sifatnya normatif dilalaikan gitu. Kayak tadi kata Kak Intan, HRD-nya nggak mau jalanin, berarti kan dia lebih condong ke sana gitu ya, lebih condong ke perusahaan gitu, sehingga melalaikan kewajibannya untuk menjalankan normatif. Ya harus jadi jembatan antara dua belah pihak. Jadi nggak ada alasan tuh HRD-nya nggak ngerti, nggak tahu, karena dia akses untuk ke sana. Kalau nggak tahu keterlaluan. Iya. Harusnya tahu ya. Harus. Dan ini tuh boleh disampaikan nggak atau disosialisasikan kepada seluruh pekerjanya? Harus disosialisasikan, harus tahu dia. Oke. Artinya ada. Kalau misal tadi kan diberitahukan 7 hari sebelumnya, kayak Dika bicara. Kan ada hak yang disampaikan, itu harus disampaikan. Jadi ketika diputus, kamu ada hak kompensasi sekian, hak apa aja yang dia terima itu harus tahu. Kalau sampai akhir kontrak selesai nih orangnya, terus tidak diperpanjang karyawan tersebut, dan tidak disampaikan juga kalau mendapatkan kompensasi, gitu kan? Terus selesai penyelesaian administrasi, bla bla bla, berapa hari kemudian peserta karyawan tersebut ya, itu mendapat informasi masalah kompensasi dan lain-lain. Nah, dia mencoba menanyakan hal tersebut, masih bisa dapat haknya atau tidak? Bisa, kan itu hak. Oke. Kan bicara. Tidak ada batasan waktu ya Kak berarti? Bicara bukan ada batasan waktu, bicara hak itu kan diatur sama ketika tidak berlaku surut ya. Oke. Jadi ketika itu terbit itu nggak berlaku surut, dan ketika orang itu tahu ada hak yang dihilangkan atau diterima, dia berhak untuk menanyakan haknya selama masa kerjanya itu tercatat. Gitu, dia menurut masa kerja. Tahun depan misalnya, ternyata gue udah 5 tahun kerja di sini sejak PP-nya dikeluarin nih, undang-undang disahkan, gue udah 5 tahun, selama tahun gue nggak ada, dia bisa tuh sebenarnya. Yang penting tidak berlaku surut, gitu kan, dan karena itu kan hak ya. Perusahaan wajib, udah diatur undang-undang, perusahaan wajib, jadi boleh dia bisa menanyakan. Kalau misalnya saya di 1 tahun terus diperpanjang 1 tahun, panjang 1 tahun, itu udah haknya lagi, gitu, diatur lagi. Artinya setiap kali itu selesai dia harusnya berhak dapat kompensasi. Setiap kali selesai itu. Tapi kalau misalnya tadi setiap kali selesai kompensasi, anggap 1 tahun selesai, dia perpanjang lagi nih. Terus 1 tahun lagi, perpanjang lagi 1 tahun. Nah, selama 3 kali perpanjang itu dia tidak dapat kompensasi. Nah, itu dia tetap mendapatkan ketika dia tahu nih, berarti dia tetap meminta. Iya, itu hak. Dengan hitungan berarti 3 kali Nah, biasanya diatur kalau perusahaan, kalau emang itu yang harus hati-hati sekali sebagai HRD. Kalau misalnya dia kan itu banyak celah ya, kalau sampai nggak dikasih ya. Misalnya di tahun ketiga kan upahnya pasti naik, ya kan?
kalau tidak di state di ini oke ya, ada dan ini kompensasinya di tahun pertama sekian gitu ya, tahun kedua sekian, tahun ketiga sekian, itu akan mengacu dia bisa nuntut di acuan terakhir sekarang patokannya upah bahasanya kan. Oke. Bukan kan masa kerja dibagi masa kerja dibagi apa namanya? 12. Oh, dibagi masa kerja. Ya, masa kerja dibagi 12 dikalikan 1 bulan upah pokok gitu kan. Kan bicara 1 bulan upah pokok. Upah pokoknya itu kan kalau ini bisa dipakai terakhir bisa juga. Itu ya kalau nggak jelas makanya harus diperjelas di perjanjian kerjanya. Pada saat di awal ya. Iya, makanya tadi harus ada pemberitahuan, nih kamu diperpanjang ya, kompensasi di masa tahun ini kamu dapatkan sekian, mau nanti dibayarkan setelah itu dia sudah tahu, ya nanti haknya sesuai dengan yang disepakati pemberitahuan. Kalau enggak didiemin ini bisa satu pokok itu. Jadi memang harus diinformasikan. Jadi Harus diinformasikan diinformasikan. kepada semua pekerjanya ya, Iya. bahwa mereka mendapatkan kompensasi dengan nominal sekian gitu. Kalau tidak ya seperti tadi Kak. Ada resikonya seperti itu ya, resiko. walaupun bisa juga ya udah kita bayarkan setiap tahun sesuai dengan upah dia diterima tahun perjanjiannya. Tapi harus disampaikan, itu disepakati. Harus disampaikan ya. Sekarang kan semua akses juga gampang lah. Kita bisa browsing segala macam buat tahu regulasi yang ada lebih gampang, lebih mudah. Jadi nggak ada alasan nggak disampaikan informasinya ataupun karyawannya juga nggak tahu, pasti mereka tahu juga. Gitu. Gampang, tinggal buka HP, browsing, muncul AI segala macam regulasi kan. Jadi nggak ada alasan untuk karyawan nggak tahu. Mungkin ada karyawannya tahu nih, tapi ketidakberaniannya dia untuk bertanya bisa jadi karena atau pernah ya Kak, mungkin pernah menanyakan tapi tidak direspon dengan baik. Nah itu kalau hal-hal yang seperti itu sarannya nih dari Kak Dika sama Kak Anggoro apa terhadap pekerja ya, ketika dia tahu tapi pernah menanyakan cuma tidak direspon baik sama HRD-nya gitu. Saran buat Kak Dika, menurut Kak Dika, sarannya ya dari Kak Dika sama Kak Anggoro buat pekerja itu apa baiknya? Iya, yang tadi sih udah clear ya. Jadi mau menanyakan gitu ya, mau diskusi dengan HR-nya terkait haknya dia gitu. Tapi kalau emang belum ada respon yang baik gitu, mungkin bisa dilakukan untuk tadi bipartit dengan perusahaan gitu. Pengajuan aja dulu, pengajuan tertulis, minta difasilitasi buat bipartit dengan perusahaan. Ya seharusnya sih bisa selesai di paling jauhnya ya di dinas gitu, di mediasi. Tapi kalau memang sudah ada ranahnya bipartit, ya dimaksimalkan aja di sana dengan diskusi dengan perusahaan. Oke. Buat teman-teman nih yang punya permasalahan kurang lebih sama, jadi bisa mengikuti saran-saran dari Kak Anggoro, dari Kak Dika. Semua bisa jadi masukan buat kalian, bisa menambah wawasan juga. Nah tadi itu kan adalah dari sisi pekerja ya Kak. Kalau untuk perusahaannya, sarannya apa? Jalankan normatif, regulasinya dijalankan, karena biar comply ya. Ya pasti kan dalam undang-undang atau dalam regulasi yang sekarang berjalan ini pasti ada beberapa kepentingan yang diakomodir, kepentingan perusahaan, kepentingan karyawan atau pekerja gitu ya. Tujuannya sama-sama baik, ada buat kesejahteraan pengusaha supaya bisa menjalankan usahanya dengan kondusif di sini, ada yang tujuannya untuk kesejahteraan pekerja. Jadi kalau memang diminta sarannya buat perusahaan ya semaksimal mungkin untuk comply, jalankan regulasi yang ada supaya semuanya bisa kondusif, karyawan bisa sejahtera, industrinya pun ataupun perusahaannya juga bisa berjalan dengan kondusif juga. Oke. Gitu. Bisa berjalan dengan baik ya, itu buat para pengusaha ya. Dari Kak Anggoro ada yang mau diberikan saran? Nggak boleh sama, beda. Kalau itu nyontek, ngapain
pertanyaannya. Dia tadi begini aja nih, kayaknya mau nyamain dia. Itu harus bertentangan dong ya. Iya. Nggak bisa bertentangan juga. Berbeda. Sarannya apa nih? Saran untuk pengusaha, cari HR atau SDM yang kompeten. Oke. Karena biasanya itu dipersyaratkan requirement sudah tersertifikasi kompetensi HR, level manager kah atau supervisor kah gitu. Kenapa? Karena diukur ke tingkat pemahamannya diukur. Salah satunya adalah pemahaman tenaga kerjaan, undang-undang. Karena amanat undang-undang itu mutlak jadi kewajiban. Kalau HRD-nya baik, pemahamannya bagus, hubungan dengan karyawan bagus, pengusaha juga bisa kerja nyaman. Gitu. Jadi nggak ada kata lain, harus comply, termasuk juga kompetensi HR manager atau departemen head-nya harus jos. Tersertifikasi. Beda kan? Oh, itu berbeda. Itu beda. Oke, mungkin ngobrol kita hari ini cukup. Mungkin nanti di next sesi berikutnya buat teman-teman yang mau Kak atau boleh dong bahas tentang yang lain, boleh komen aja di YouTube kita. Jangan lupa like and subscribe YouTube-nya The Sultan. Sama medsos yang lain. Oke, medsos lain kebetulan kita ada Instagram juga, boleh di follow Instagramnya dari The Sultan Academy. Oke, baik buat kita semua, semoga kita sehat selalu, sukses dan bahagia. Kita punya slogan ya Kak? Apa slogan? Kita tumbuh, sukses dan jaya. Oke. Lagi Udah dong. ngomongin ya, bareng-bareng ya. Oke, The Sultan Academy, tumbuh, sukses, jaya. Yeay. See you.